Habib Bahar bin Smith bin Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman. Nah, apakah silsilah ini kira-kira valid? Ya, kita sebagai orang yang sudah mencari kebenaran, maka sebaiknya dalam segala perkara ya, tidak boleh hanya buat pelajaran juga buat kita. Segala apa yang ada di internet, ini Abah dapat di internet, kita harus melakukan verifikasi sahabat untuk akhir zaman ini. Bahkan Abah mengajak kepada panjenengan dimanapun, bahkan dari kitab-kitab kuning sekalipun sekarang ini harus ada verifikasi, karena sudah ditemukan ratusan kitab kuning yang sudah isinya dirubah-rubah ya. Jadi jangan hanya percaya kepada kitab saja sesungguhnya sekarang ini, karena cara mudah untuk memalsukan segala perkara di akhir zaman ini adalah menggunakan teknologi media massa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada sebuah video yang lagi viral di mana Abah Seto, Ketua PWILS Jawa Barat, beliau mengomentari tentang nasab silsilah genealogi Habib Bahar bin Smith yang mengaku berjalur nasabnya kepada baginda Nabi kesekian urutan. Dalam pandangan Abbas itu, beliau membaca terhadap kitab-kitab yang dijadikan sebagai sandaran daripada nasab Habib Bahar bin Smith untuk dijadikan sebagai legitimasi untuk membenarkan nasab daripada Pak Bahar bin Smith yang disambungkan nasabnya kepada jalur nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah benar Habib Bahar bin Smith nasabnya berjalur kepada Nabi Muhammad, atau justru kemudian ada kejanggalan-kejanggalan di pertengahan jalan yang leluhurnya selalu dipermasalahkan oleh penentang nasab, yaitu pada sosok bernama Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Karena dalam pandangan penentang nasab, Imam Ahmad al-Muhajir ini adalah tokoh historis, sementara Imam Ubaidillah yang dijadikan sebagai leluhur daripada Ba'alawi itu merupakan tokoh fiktif alias tokoh yang ahistoris, tidak pernah tercatat di dalam lembaran sejarah, kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah pada abad itu. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak pandangan Abbas itu terkait dengan nasab Bahar bin Smith yang disambungkan nasabnya kepada nasab suci Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu mari kita simak pandangan Abbas itu dalam video berikut ini. Bahar bin Smith ya, dari Bahar bin Smith yang katakan bahwa Habib Bahar bin Smith bin Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman bin Husain bin Umar bin Zain bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Salim bin Abdullah bin Muhammad Smith bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Fakih bin Abdurrahman bin Alwi bin Sahib Mirbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Ali Al-Abidin bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arumi ya, bin Muhammad Nakib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Jainal Abidin bin Ali Husain bin Fatimah Az-Zahra dan seterusnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Ini yang tercatat ya dari silsilah Habib Bahar bin Smith ya. Nah, apakah silsilah ini kira-kira valid ya? Kita sebagai orang yang sudah mencari kebenaran, maka sebaiknya dalam segala perkara ya, tidak boleh hanya buat pelajaran juga buat kita. Segala apa yang ada di internet, ya, ini Abah dapat di internet, kita harus melakukan verifikasi sahabat untuk akhir zaman ini. Bahkan Abah mengajak kepada panjenengan dimanapun, bahkan dari kitab-kitab kuning sekalipun sekarang ini harus ada verifikasi, karena sudah ditemukan ratusan kitab kuning yang sudah isinya dirubah-rubah ya. Jadi jangan hanya percaya kepada kitab saja sesungguhnya sekarang ini, karena cara mudah untuk memalsukan segala perkara di akhir zaman ini adalah menggunakan teknologi media massa.
adalah diawali dengan teknologi cetak, ya. Kemudian inilah yang barangkali walaupun tidak pas, ya, Allah sudah sampaikan dari awal, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, tadi inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, bahwa kata Allah kebanyakan manusia itu adalah mengambil pemahaman walaupun kaitannya kepada berhala-berhala, karena sekarang banyak manusia memberhalakan manusia, ya. Dan itulah kenapa surat Tobat ayat 30 kalau nggak salah Allah berfirman, dan janganlah kalian jadikan rahib-rahib kalian atau mungkin pendeta-pendeta kalian, ustad-ustad kalian, mursyid-mursyid kalian, begitu, jadikan ilah. Intinya adalah tidak boleh ada manusia yang kita jadikan ilah, ya sahabat. Allah sudah melarang. Nah, dari apa yang Abah lihat daripada nasab daripada Habib Bahar bin Smith yang saya ambil dari, nah, kita verifikasi sederhana saja sahabat, verifikasinya bahwa kita mengambil dari apa yang ada, ya. Nabi Muhammad mempunyai putri bernama Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, memiliki dua putra yaitu Hasan dan Husain. Dari jalur Hasan menurunkan putra yang bernama Hasan Ali Qasim, ya, Qasim, Muhammad dan Zaid, ya. Ini dari susunan yang sudah Abah lihat. Kemudian dari jalur Husain menurunkan yang bernama Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Fakir, Ja'far As-Shadiq, ya. Ya benar. Kemudian adalah Ali Uraidi, ya, Muhammad An-Nakib, Isa Arumi, dan Ahmad bin Isa, ya. Sedangkan Ahmad bin Isa menurunkan putra 3 orang yang bernama Muhammad, Ali, Husain, dan inilah nama dari silsilah Nabi yang benar. Dan ini terrekod, ya, ada 9 kitab yang sudah ada pada zamannya tadi semua. Artinya kitab yang paling dekat dengan keberadaan daripada datangnya silsilah, ya, tadi semua. Pohon silsilahnya itu lebih dekat tadi semua, ya. Nah, maka keturunan baginda Nabi yang terdata di dalam silsilah setidaknya ada yang Abah catat ada 9 kitab, ya, di sini. Nah, inilah yang sedang Abah pelajari pelan-pelan, membantu Habib meluruskan. Siapa tahu mereka benar tadi semua, ya. Tapi kalau seandainya lihat ujungnya, karena segala sesuatu adalah perjalanan, maka ujungnya itu bisa menemukan kebenaran atau sebaliknya adalah menemukan semakin jauhnya para ba'alwi ini dari dzurriyyat nasab kepada dzurriyyat Nabi dari semua, ya. Maka apa? Walaupun kita sudah mengerti, sudah tahu, kita tidak boleh berhenti, karena Allah memerintahkan kepada kita adalah jangan menggunakan zon. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sesungguhnya zon itu tidak akan menunjukkan kebenaran walaupun sedikit dari semua, ya. Karena disitulah wallahu alimun, sesungguhnya Allah itu mengetahui, berarti Allah menyuruh kita ilmiah, ya sahabat. Nah, untuk tahap pertama di buku Abah ini adalah tidak untuk dijual, ya sahabat. Sekali lagi, jangan dikira waduh nanti Abah saya itu bikin buku buat jualan buku. Enggak. Abah pelajaran ilmu saja sekian puluh tahun nggak ada yang dibuatkan buku, ya, tidak ada, ya. Tapi ini adalah untuk memberikan, nanti kita lihat nanti dalam buku Abah itu, yang pertama adalah secara nasab, yang kedua nanti adalah pembuktian. Kita biasanya adalah secara sejarah, ya, nanti akan isi dengan bab sejarah bagaimana datangnya. Kemudian juga nanti dalam bukunya pembuktian adalah secara DNA, ya. Dari walaupun barangkali namanya Abah tidak bisa masukkan dalam buku karena menyangkut rahasia orang, tapi minimal ada belasan DNA dari ba'alwi yang bisa kita masukkan, atau minimal dari yang sudah jujur, ya. Karena sekarang sudah banyak juga yang sudah ada yang jujur yang sudah kita periksa, ya sahabat. Dan mereka semuanya menunjukkan haplogrupnya adalah G tadi semua, ya. Nah, kembali kepada tadi keturunan Nabi Muhammad sudah Abah sebutkan yang benar tadi semua, ya, yang tercatat
di dalamnya diantaranya Abah mencatat adalah 9 kitab ya. Yaitu yang pertama adalah dalam kitab adalah Tahzibul Ansab wa Nihayatul Alqab, adalah karya Syekh Syaraf Al-Ubaidi ya, yang wafat 435 Hijriah. Ini yang awal. Kemudian ada kitab Al-Mazdi karya Syekh Al-Umari masa 460 Hijriah. Ada mengambil nama-nama kitab ini dari Kiai Imaduddin ya. Kemudian coba belajar pelan-pelan. Abah bukan ahli nasab, tapi belajar. Nggak apa-apa hidup ini tentang belajar. Tapi asal benar kitabnya, Abah ambil, pelajari, dan makanya pergi kemanapun, hari ini ada di Kebumen, tetap aja terus belajar tadi semua ya. Kemudian ada kitab yang ketiga adalah kitab Muntaqilah At-Thalibiyah. Nah ini tulisannya ya. Karena ini rangkuman sahabatnya, karya Toba-Toba hidup masa 400 Hijriah. Ini kitab-kitab tua ya. Abad ke-6 ada kitab adalah Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi masa 597 Hijriah. Kemudian abad ke-7 ada kitab Al-Fakhri fi Ansabi Talibin karya Abu Talib Ismail bin Husain Al-Marwazi adalah 614 Hijriah. Kemudian pada abad ke-8 pada kitab Asy-Syihli fi Ansabi Talibin karya Muhammad bin adalah Taqtabi Al-Hasani masa 709 Hijriah. Kemudian ada kitab ada As-Sabit Al-Musam karya Ibnu Araz Al-Husaini 787 Hijriah. Kemudian pada abad ke-9 ada kitab adalah Umratul Talib di Ansabi Abi Talib Ahmad bin Inabah tahun 828 Hijriah. Kemudian ada kitab ke-9 ada abad ke-10 ada kitab adalah Tuhfatul Talib karya Zakaria Al-Ansari 926 Hijriah. Nah ini ya, ini menggambarkan bahwa dari 9 kitab ini bahwa silsilah baginda Nabi Muhammad SAW yang tadi adalah nyata, sama bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad punya putri Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, punya anak Hasan Husain, dari jalur Hasan menurunkan Hasan, Ali Qasim, Muhammad dan Zaid, dan jalur Husain menurunkan Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Fakir, Jafar Al-Sadiq, Ali Uraidi, Muhammad Al-Naqib, ya, An-Naqib, Isya Arumi, dan dari Ahmad bin Isa adalah punya 3 putra, Muhammad, Ali dan Husain. Nah, dari 9 kitab ini tidak ada yang menunjukkan bahwa sesungguhnya adanya tokoh yang bernama Ubaidillah yang tadi kita baca dari nasabnya Kang Bahar ya. Tapi kita belum selesai, mari kita lihat di manakah persoalan itu muncul ya. Nah, di abad ke-10 sahabat ya, dari walaupun di kitab 9 tidak mereportasi atau minimal dari kitab yang paling dekat adalah dengan mulainya muncul kisah daripada adanya tokoh yang bernama Ubaidillah. Kalau bahasa Kiai Imaduddin itu di Dukcapil ya, dari periode sampai abad ke-9 itu semuanya dari 9 kitab yang yang ada ini dan Abah juga sedang membaca pelan-pelan satu karena tidak mau hanya mendengar dari Kiai Imaduddin saja. Kita pun adalah memverifikasi pelan-pelan karena mudah-mudahan kalau ada izin Allah apalagi menyusun buku yang lebih komplit ya, dari nasabnya, ilmiahnya, kemudian juga kalau belum tes DNA-nya, kemudian juga dari sejarah dan lain sebagainya. Nah, itu ya untuk perbendaharaan ya buat masyarakat Indonesia biar mereka memilih mengkaji sendiri ya. Nah, dari abad ke-10 lah ternyata ya adalah muncul kitab yang menyebutkan nama Leluhur Ba'ali ya, sebagai dzurriyyat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai ya, dari mulai adalah Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib adalah semua bersumber ditukil dari kitab Habib Ali Asy-Syakran 895 Hijriah ya. 895 Hijriah, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah. Inilah sebetulnya yang awal dongeng yang awal. Sangat nggak usah sebut dongeng. Inilah
kitab yang ditelusuri oleh siapa adalah Ali Asyakron tadi semua ya. Walaupun di kitab-kitab sebelumnya tadi yang Abah sudah bacakan dari mulai abad 4, 5, 6, 7, 8 tidak ada mengindikasikan tentang Ubaidillah ini semuanya. Bahkan yang lucu kalau menurut Abah, di abad ke-9 sendiri, kalau seandainya Habib Ali Asyakron ini adalah seorang duriat, seharusnya sudah direkod oleh siapa? Ahmad Ibnu Inabah yang paling dekat ya tadi semua. Berarti kalaupun Ali Asyakron itu ada saat itu, tentulah beliau bukan seorang duriat yang pertama, tentulah yang kedua beliau bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Karena harusnya adalah orang yang duriat di zaman itu, karena ada kitab yang dekat dengan Habib Ali Asyakron, yaitu adalah bahkan wafatnya adalah 926 Hijriah ya, Tuhfatul Talib ya kata Zakaria, tidak merepot juga barangkali menyebutkan satu nama tadi semua ya. Jadi sahabat ya, jangan kita dalam membahas apapun bedakan kalau ahli nasab itu ahli nasab ya. Jadi kan suka ada yang berkata, wah bisa jadi nggak mereka nggak mau nyatat nama itu. Oh tidak, apalagi ini nasab kepada junjunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengalami Abah saja yang baru belajar ilmu nasab itu kan ternyata Masya Allah jelimetnya itu tadi saling, maka disinilah butuh kejujuran dan niat yang lurus, bukan kebencian, bukan mengadu domba, tapi untuk menyelamatkan manusia. Itu tujuannya ya. Kalau bagi Abah pribadi tidak ada kebencian kepada Ba'awi, kepada siapapun, tetapi kita ada kewajiban sesama adalah hak adami meluruskan segala perkara yang tidak lurus ya sahabat. Nah dari kitabnya inilah sesungguhnya yang sekarang yang disebut Suhrah wal Istifadah. Seolah-olah manusia berpegang pada patokan bahwa karena semuanya berasal daripada adalah kitab Ali Asyakron yang bernama Alkitab adalah Burqatul Musyikah inilah. Semua penulis selanjutnya melihat ke situ. Kalau bahasa tauhid basyuhdul kasroh ila wahdah gitu loh. Nah gitu. Dari titik kitab itulah semuanya informasi itu diambil. Nah, sementara kitab kitab Ali Asyakron Al-Burqatul Musyikah ini adalah Al-Burqat ini adalah dari 9 kitab ke atasnya 550 tahun tidak ada ketersambungan sahabat ya. Bahkan mulai disitulah sebetulnya mulai gonjang-ganjing dari abad ke-9 ke-10 ke atas, dongeng yang untuk penyesuaian turun antara orang dengan orang. Karena nanti kalau terlanjurnya turunnya terlalu jauh membingungkan juga gitu kan tadi. Jadi mari kita bantu kepada Ba'awi ini, barangkali kita ada menemukan celah, dan Abah terus mencari kemana pergi negara pun. Kemarin di Dubai ya juga terus dalam berhubungan dengan para ulama Dubai. Insya Allah nanti Abah juga minggu depan akan ke Lombok, maka akan bertemu dengan ulama-ulama Lombok. Barangkali mereka punya catatan yang khusus gitu. Sepulangnya dari Lombok, insya Allah ke Kalimantan, ya akan bertemu juga dengan ulama-ulama Kalimantan. Barangkali mereka punya kitab yang tersembunyi yang di keluarga-keluarganya. Kita dalam membantu siapapun demi kebaikan, bukan demi kebencian, itu sahabat ibadah, ya percayalah tadi semua ya. Maka dari kitab Ali Asyakron, dari kitab Al-Burqat inilah sahabat menjadikan persoalan awal. Sementara 550 tahun sebelum kitab itu adalah seperti nasab yang Anda bacakan tentang nasabnya Kang Bahar tadi, jauh tadi semua ya. Tapi kita belum, jangan dulu suudzon, kita lihat dulu apa. Muncullah kitab-kitab dari Al-Burqat itu adalah ulama menulis lagi, tapi sumbernya referensinya dari kitab Ali Asyakron tadi. Maka kalau kitab Ali Asyakronnya itu salah, maka semua kitab di sana tidak bisa dipendang ya. Beberapa kitab yang telah disebutkan oleh Abbas itu, kitab-kitab tersebut sebenarnya sudah dikaji oleh para penentang nasab
terkait dengan apakah kitab yang selama ini dijadikan sebagai kitab legitimasi, afirmasi terhadap nasab Ba'alawi sebagai cucu Nabi merupakan kitab kredibel, dapat dipertanggungjawabkan status keilmiahannya. Namun di tangan para pengkaji nasab, kitab-kitab yang dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan nasab Ba'alawi dari kalangan habaib ternyata ditentang, tidak dipercaya oleh penentang nasab karena kitab-kitab tersebut merupakan kitab yang tidak dapat dijadikan sebagai pegangan karena menimbulkan kontroversial, kemudian menimbulkan satu pemahaman yang tidak bisa dijadikan sebagai pegangan karena tidak ilmiah berdasarkan alasan dan argumentasi yang selalu disampaikan oleh penentang nasab. Maka kalau kita bicara tentang nasab Habib Bahar bin Smith, sebenarnya Bahar bin Smith ini adalah bagian daripada Ba'alawi yang tentu saja ketika menginduk kepada sosok Imam Ubaidillah, maka oleh para penentang nasab tidak bisa dijadikan sebagai nasab yang sahih, bagian dari nasab suci Nabi Muhammad SAW, karena leluhurnya dikatakan sebagai leluhur tokoh yang fiktif, ahistoris, bukan sebagai tokoh yang diafirmasi oleh beberapa data, dokumen, manuskrip pada abad-abad itu, dan jedahnya baru muncul nama Ubaidillah itu kurang lebih dari 500 tahun. Masa 500 tahun itu, dalam kurun waktu 500 tahun, tidak ada satu ulama pun yang mengenal sosok Imam Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa itu. Makanya sampai hari ini pun perdebatannya tetap mengarah kepada sosok Imam Ubaidillah yang tidak bisa dibuktikan berdasarkan kitab sezaman. Jadi penuntutan kitab sezaman oleh penantang nasab sampai hari ini pun belum mampu dilayani oleh para pembela nasab Ba'alawi berdasarkan kajian manuskrip kitab yang bisa ditunjukkan kepada penentang nasab itu. Saya rasa itu teman-teman, silahkan kalau kalian ingin berkomentar terkait dengan pandangan dari Abbas itu yang barusan kita simak. Silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.